Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ahli Gizi Rosehan. Di channel Ahli Gizi Rosehan ini Anda akan mendapatkan informasi seputar gizi ya, tentang kesehatan agar kesehatan kita menjadi lebih baik ya. Bagaimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baik, hari ini saya ingin mengupas lagi untuk penderita diabetes ya. Tips ya, cara makan nasi ya yang baik ya. Untuk penderita diabetes. Jadi bagaimana tipsnya? Tips makan nasi ya untuk penderita diabetes. Sebelum lanjut jangan lupa bagi Anda yang subscribe bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bagi Anda yang sudah silahkan dibagikan ke teman Anda semua agar mereka juga mendapatkan info seputar diabetes ya. Oke, nasi sering menjadi masalah ya untuk orang-orang yang diabetes. Ada yang bilang bahwa kita atau orang-orang yang diabetes menghindari makan nasi, sebaiknya berpindah ke beras merah, ya kentang dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan tips. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan kalau Anda diabetes yang mengkonsumsi nasi ya. Pertama adalah konsumsilah nasi yang secukupnya ya. Yaitu tentang pentingnya mengkonsumsi nasi itu jangan sampai berlebih. Kenapa? Karena nasi memang indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi dengan Anda mengkonsumsi yang banyak, ini akan dikhawatirkan akan meningkatkan gula darah Anda. Sedangkan Anda diabetes kan menghindari ya, jangan sampai gula darah Anda naik. Oleh karena itu mengkonsumsi nasi sebaiknya secukupnya saja. Namun sertakan ya mengkonsumsi yang terutama sayur-sayuran ya, dan yang mempunyai jenis tepung yang rendah ya, atau tanpa tepung ya. Bisa dipilih beberapa produk ya, misalnya yang tanpa seperti jagung ya, kemudian beberapa kacang-kacangan ya, dan beberapa jenis yang lain yang cukup baik untuk dikonsumsi sebagai antisipasi agar jangan sampai Anda mengkonsumsi berlebih ya. Mengkonsumsi nasi yang berlebih juga berisiko meningkatkan kalori Anda ya, dan juga ini juga bagi orang yang tertentu akan menyebabkan diabetes ya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa mengkonsumsi nasi jangan sampai Anda berlebih, secukupnya saja ya. Anda konsumsi ya, kemudian usahakan dampingi dengan sayur-sayuran yang rendah zat tepungnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dinginkan nasinya dulu pemirsa ya. Bagi Anda yang diabetes, Anda usahakan nasinya dingin dulu, jangan Anda makan terlalu panas. Kenapa? Karena memang nasi yang dingin akan mempengaruhi indeks glikemiknya ya, agar tidak terlalu cepat menaikkan gula darah Anda ya. Jangan Anda konsumsi nasi yang panas ya, karena dengan perlakuan didinginkan juga membantu menurunkan indeks glikemiknya ya. Jangan sampai ini Anda lupakan ya. Makanlah nasi tapi jangan yang panas ya, dinginkan dulu ya. Kemudian yang berikutnya yang Anda lakukan kalau Anda makan nasi adalah selalu cek gula darah ya. Anda usahakan paling tidak seminggu sekali Anda cek gula darah ya. Anda bisa ambil sendiri dengan alat ya. Anda lihat apakah Anda diabetes atau tidak, atau maksudnya apakah Anda kenaikan gula darah Anda atau tidak ya. Ini penting ya. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah Anda bisa mengganti nasi ini kalau memang Anda takut gula darah Anda naik ya. Misalnya Anda bisa gunakan jagung ya. Kemarin saya sudah bahas antara jagung, kentang dan nasi ya. Ternyata indeks glikemik jagung paling rendah. Kemudian juga beban glikemiknya juga rendah ya. Anda juga bisa coba kentang ya, dan beras merah ya. Beras merah kadar indeks glikemiknya lebih rendah dibanding nasi putih biasa ya. Itu juga bisa dilihat dari kandungannya ya bisa ya. Nah, kemudian juga Anda bisa gunakan sumber dari gandum ya. Gandum juga indeks glikemiknya rendah ya. Kemudian dari biji-bijian dan kacang-kacangan ya, itu juga kandungan indeks glikemiknya tidak tinggi ya, tidak tinggi seperti nasi. Kemudian ubi jalar ya, kemudian pasta gandum ya yang utuh ya,
itu juga bisa alternatif Anda mengkonsumsi nasi ya. Pada prinsipnya nasi boleh dikonsumsi oleh diabetes, namun jangan sampai berlebih karena dia menduduki atau mengalami indeks glikemik yang tinggi ya. Nah, bijaklah dalam mengkonsumsi nasi. Anda gunakan selang-seling ya. Anda bisa gunakan nasi, kemudian siangnya nanti bisa diganti dengan beras merah ya. Ini juga mencegah agar Anda tidak bosan ya. Memang susah untuk mengganti nasi karena kita sudah terbiasa setiap hari ya mengkonsumsi nasi. Nah, walaupun Anda mengkonsumsi nasi, Anda perlu memperhatikan yang saya sampaikan tadi ya. Pertama, Anda makanlah yang secukupnya. Kemudian yang kedua adalah dinginkan dulu nasinya. Yang berikutnya adalah selalu cek gula darah ya. Nasi harus dihitung ya kandungan kalorinya. Jangan sampai berlebih ya. Cegah peningkatan gula darah Anda agar Anda tidak mengalami kenaikan gula darah ya. Nah, selama ini nasi memang selalu diidentik dengan jangan dikonsumsi ya, terutama orang diabetes selalu diarahkan ke beras merah ya. Saya sih tidak melarang, memang beras merah itu indeks glikemiknya rendah, namun ya rasanya ya, kemudian teksturnya itu juga tidak bagus ya. Kadang-kadang membuat orang malas makan ya. Misalnya dia kan hampir tidak ada folennya ya. Jadi kayak bercerai gitu ya nasinya ya. Nah, kadang-kadang orang tidak suka ya makan nasi yang seperti itu ya. Orang lebih suka yang ada folennya, misalnya beras Jawa ya. Nasi bisa Anda pilah. Bisa Anda pilah lagi ya. Memang nasi yang berasal dari indeks dari jenis nasi di Pulau Jawa ya, itu memang tinggi indeks glikemiknya dibanding nasi yang misalnya dari Banjarmasin ya. Beras gambut, konos itu indeksnya lebih rendah sedikit dibanding beras Jawa ya. Nah, ini juga penting Anda ketahui sebagai penggemar nasi ya. Memang beras Jawa itu lebih enak ya, maksudnya enaknya kurang lebih, tapi dia walaupun dingin ya, dia itu tidak keras ya. Kalau misalnya beras dari Gambut ya, misalnya beras Kalimantan, rata-rata kalau sudah dingin dia memang sudah keras ya. Makanya saya sarankan kalau Anda memasak beras Banjar seperti beras Gambut, jangan terlalu banyak masaknya ya, secukupnya sesuai dengan jumlah orang yang ada di rumah ya. Karena lebih enak dikonsumsi saat tidak terlalu dingin ya. Itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Jangan takut makan nasi, yang penting Anda jangan berlebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.